Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Berikut penerapan pemahaman budaya positif di sekolah dengan fasilitator Bapak Lasrin Leonardo Sitomorang dan Ibu pengajar praktik Ibu Irdawati. Dan saya sendiri Irzan Amri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat dan karunia dari Allah, maka kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dari salah satu CGP kita, yaitu Pak Irzan Amri SPDI, dalam melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menjadikan kita manusia yang berbudi pekerti seperti saat sekarang ini. Baiklah, alhamdulillah alamin. Hari ini kita akan menyaksikan pemaparan budaya positif di sekolah oleh salah satu CGP di SMP Negeri 4 Kota Solo, yaitu Bapak Irzan Amri SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk pemaparan oleh Bapak Irzan, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku CGP angkatan 8 dari Kota Solo untuk menyampaikan aksi nyata tentang modul 1.4, yang dimana di modul tersebut adalah tentang budaya positif, ya. Kemudian kewajiban kami atau tugas selaku CGP dalam pendidikan guru penggerak itu mengimplementasikan atau memberikan kepada guru-guru yang ada di lingkungan belajar tempat kami berdinas. Baik Bapak Ibu, izinkan kembali, kalaupun ada penyampaian kami yang grogi atau yang kurang tepat mohon nanti ditempatkan, karena di sini ada Ibu Dewi selaku guru penggerak angkatan 7 ya. Saya angkatan 6, maaf. Senior nanti, jadi mohon nanti diluruskan karena kami dalam tahap belajar. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan CGP lainnya mengenai beberapa hal, maka kami akan mengambil pada bagian beberapa saja, dan ini yang kami sampaikan adalah pertama latar belakang kenapa budaya positif itu mesti ada di sekolah. Pertama adalah membentuk identitas dan karakter individu. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya selama berproses pembentukan identitas dan karakter. Melalui sosialisasi budaya positif, mereka diajak untuk nanti menginternalisasikan nilai-nilai positif seperti rasa hormat, kejujuran, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Budaya positif menciptakan atmosfer atau suasana suhu yang kondusif untuk belajar. Siswa lebih cenderung berpartisipasi aktif, berbagai ide, dan bertanya jika mereka merasa diterima dan dihargai. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar. Kemudian yang kami merumuskan apa yang akan dibahas nantinya, itu perlunya rasanya pemahaman yang sama dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Maaf, ini budaya positif kembali. Kemudian perlunya upaya atau strategi secara maksimal dari guru-guru untuk menggali potensi-potensi yang tersimpan pada diri murid agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini filosofi dari
Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk paparan kami hari ini untuk membahas dua tadi sudah dipaparkan banyak oleh teman-teman CGB dan banyak lebar sudah. Kami lebih menekankan pada pembahasan tentang guru dapat memahami makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi, ya, salah pemaknaan, ya, salah konsep dan selama ini mungkin kita pahami gitu. Yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ada nanti teori stimulus kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian guru dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada 2 materi yang kami sampaikan, lebih kurang seperti itu. Ini kenal ya, Bapak Ibu? Namanya ya, kenal. Namanya Ki Hajar Dewantara, kelahiran 1889 sampai 1959. Begitu banyak yang peran yang Bapak berikan, ya, kemudian menghasilkan gagasan-gagasan, maka terbentuklah sekolah universitas terbuka, ya. Taman siswa, taman siswa, dan di sana semua orang berhak untuk belajar, berhak untuk mengembangkan dirinya, dan yang dikembangkan sesuai dengan kode alam dan kode zaman. Ini luar biasa. Dan sekarang guru-guru sekarang kita diminta untuk mengimplementasikan dari apa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, karena real dengan kenyataan dunia sekarang sudah dikejar, kita dikebut untuk teknologi, dan pemikiran beliau ini juga sudah sesuai dengan kemajuan zaman. Baik, Bapak Ibu, kita guys jangan tegang-tegang dulu. Kita coba perhatian. Ada Bapak Ibu sudah duduk berpasangan ya. Oke, Bu R minta tolong Bu. Di sini Bu, di sini Bu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama yang sebelah kanan. Ya, yang di sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan saja ya, maaf ya. Sebelah kanan berarti sebelah kiri Ibu, ya. Yang di sebelah kiri duduk yang sebelah kiri. Berarti tugasnya adalah Ibu sebagai orang pertama, ya, adalah mengepalkan salah satu tangan, ya, tangan kanannya. Yang di sini Bu L, Yana, Bella, kemudian Bu Era dan Bu Dewi. Tangan kanan saja. Nah, ya. Jadi orang yang sebelah kiri Ibu ya. Itu tugasnya ini. Menyiapkan, Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan. Ya, ini tugas orang pertama. Kemudian tugas orang kedua adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan orang yang sebelah kiri ini. Ya, ya, dengan terserah segala cara yang ada. Pokoknya Bapak Ibu boleh, ya. Jangan sampai dikejar atau lari keluar ya. Oke, baik Bapak Ibu, dan juga kami nanti kita lihat ya. Bisa kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu. Udah lama-lama. Lebih kurang ya 2 menit, 1 menit saja Bu ya, 1 menit ya. Baik, bisa kita mulai. Oke, kita mulai, silakan Bapak Ibu. Ada cara yang lain nih, boleh membujuk, menghadiri, mengintimidasi, memarahi, Oke.
Oke. Belum? Tinggal 20 detik. Oke. Habis Bapak Ibu. Oke, baik. Coba kita lihat ada berapa yang kepala tangannya terbuka. Ada yang terbuka angkat tangan? Satu, dua. Yang tertutup masih mengepal? Bertiga. Baik. Bapak Ibu, ada yang bisa memberi komentar dulu? Kepala tangan yang terbuka. Kenapa? Takut. Kemudian, karena apa tadi dikelitik dia Pak? Ada diancam, ada di intimidasi, atau dibujuk? Ya, oke. Ada yang membuka? Ada yang membuka? Maaf. Ada yang menutup? Masih tetap dari awal menggenggam? Masih. Berarti kuat keyakinan ya. Merdeka ya. Alasannya mana Ibu? Ada dibujuk, ada diintimidasi Ibu? Ya, kita taruh pakai ini kepala tangan saya ini sudah dibujuk tadi, sudah dirayu, sudah dikritik. Saya tetap tidak membuka karena saya konsisten dengan prinsip saya tidak akan membuka kepala ini. Di dalam ini adalah rahasia tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mempraktikkan ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam materi, ya, sudah masuk ke dalam materi kontrol. Ya, Bapak Ibu bisa membuka dan mengepal tangannya sendiri. Itu kontrolnya terdapat pada diri sendiri. Meskipun ada intimidasi, ada membujuk, ada menghadi, ada mengintimidasi, ada yang mengkritik ya, ada yang mengkritik sampai lari-lari, ada yang melihat temannya tertawa dan membuka. Ini sudah masuk ke dalam tahapan kontrol. Meskipun dia terbuka, konsepnya adalah yang membuka itu sendiri adalah diri kita sendiri. Kontrol itu terdapat pada diri kita sendiri. Mau bagaimanapun orang, mau intimidasi, mau keras, mau lunak, mau bagaimanapun cara, intinya adalah kontrol sebenarnya adalah pada diri kita. Mau kita A, berarti itu diri kita. Ya, mau B, mau C, mau D, tetap diri kita. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tidak mungkin kita melakukan ini, kemudian kita tidak suka melakukan ini, kemudian kita lakukan. Ini nanti ada penjelasan berikutnya. Apa itu ya? Oke Bapak Ibu. Nah, dari seorang pakar ilmuwan tadi yang kita sepakat tadi adalah Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Ya. Dia seorang psikiater dan pendidik. Dia mengatakan bahwa ya, berkembang dan dinamakan teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi. Ya. Bahwa yang pertama adalah mengenai ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Seperti tadi kita genggam tangan kita, kemudian dibuka, berarti tampaknya kita berhasil untuk membujuk orang lain untuk membuka genggam tangannya. Ternyata kata pakarnya ini adalah ia mengizinkan diri dikontrol, ya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Jadi semuanya apa yang kita lakukan itu kontrolnya pada diri kita, dan itu punya tujuan tertentu. Kenapa anak berbohong, kenapa anak marah, kenapa anak
begitu. Kenapa kita melakukan A, kenapa kita melakukan B, kenapa kita melakukan pilihan yang lain. Nah, itu semuanya ada tujuan. Ini teori yang pertama. Ya, maksudnya ilusi yang pertama. Yang kedua, ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Ya, ketika kita berikan penguatan positif, ya, yang bermanfaat, nah itu batasannya adalah ya dia hanya waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari, ya, dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilusi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, membuat orang lain itu merasa gagal. Jadi apa yang dilakukan itu identitasnya menjadi identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dia sadar kalau dilakukan ini, kamu salahnya gini. Nah, jadi dia menganggap, oh berarti saya salah yang salah lakukan. Dan dia terus menerus ketika diberi ini, maka dia menganggap dirinya tidak ada nilainya, atau kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang karena sudah sering-sering tidak dihentikan lagi, tapi dengan kata-kata yang lunak, ya. Kemudian ilustrasi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan, biasanya kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Ya, ada kemajuan, misalnya kamu harus buat PR. Kalau tidak buat PR berarti nanti nilainya tidak ada. Nah, ini salah satu. Ya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apalagi nanti kamu kalau tidak tahu tepat waktu, tidak ada masuk jam 7, kamu nanti push up atau keliling lapangan. Ya. Jadi kalau sebut nanti aku jual Pak Izan di luar, karena saya mengaku, saya lapar. Lupa sama Pak Izan mana? Gitu ya. Ini bisa menjadi permusuhan, dendam maksudnya. Tadi ada 4, ya, yang kita kelompokkan di situ. Ada yang berdasar dari stimulus, kemudian akan ada respon. Ya, ketika kita beri stimulus baik, karena ayo ya kita ajak, ya, maka dia akan merespon. Itu tahapannya lumayan, ya, karena datangnya dari luar. Kemudian kenapa kita harus pindah ke teori kontrol? Karena teori kontrol itu adalah datangnya dari diri sendiri. Kita paham tadi, kita lakukan bahwa yang bisa membuka pengamatan kita adalah diri kita sendiri. Nah, maka yang bisa mengontrol diri itu adalah kita masing-masing. Kemudian apa ciri atau bentuk dari teori kontrol ini? Realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Kita masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, orang lain tentang dunia. Nah, kalau teori stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu stimulus dan respon. Nah,
lebih baiknya kebanyakan kita ada berada di ini stimulus dan respon. Dan anak-anak kita juga berada di stimulus dan respon. Kalau ada disuruh di ibu guru untuk ngerjain itu halaman itu apa dulu, baru. Tapi kalau nampak apa itu langsung berlari untuk masuk ke kelas. Ini baru stimulus. Tapi kalau sudah kontrol, maka dia seperti ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, tidak memaksa. Kalau masih dalam memaksa atau mencoba mengubah pandangan orang lain, itu baru stimulus respon. Ada orang ini merespon. Ini banyak. Selanjutnya adalah disiplin positif. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsep, keteladanan, sikap merdeka. Cetakan kelima, buku tahun 2013, halaman 470. Ini bukunya. Di dalam buku tersebut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ibu, ingat dulu, disiplin ini apa? Kita sering mengaitkan kata-kata disiplin itu dengan hal yang aturan, tata tertib, tepat waktu. Ya, kalau tidak tepat waktu berarti tidak disiplin. Kalau tidak mematuhi aturan berarti tidak jujur, ya, tidak disiplin, enggak. Nah, Ki Hajar Dewantara ternyata mengatakan bahwa disiplin itu adalah bersifat, ya, self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, bukan dihubungkan dengan kaitan aturan, tata tertib, tata krama, ya, tapi dia lebih pada diri, ya. Bagaimana pembawaan diri kita untuk, ya, sambung dulu. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti kemerdekaan itu kita sebebas-bebasnya dalam melakukan sesuatu. Berarti merdeka itu adalah kita sendiri merdeka untuk melakukan yang kita lakukan, dan itu memiliki nilai. Nah, nanti kita akan masuk nilai dan kebajikan universal. Dia berhubungan ke sana. Kira-kira kita datang tepat waktu, ya, itu dikarenakan apa? Apakah sudah menjadi disiplin diri kita, disiplin positif kita, atau karena nanti terpotong gaji, nanti dikatakan ini seni terlambat, pembangkang atau segala macam. Ya, sama juga dengan anak ibu, anak bapak. Kalau anak Anda mengerjakan, maka bapak kasih hadiah. Nah, dia mau mengerjakan sesuatu itu karena hadiah kah, atau benar-benar dari dirinya? Nah, itu yang dikatakan oleh Hajar Dewantara. Kalau tidak bisa dia dengan sungguh-sungguh untuk mendisiplinkan dirinya sekeras-kerasnya, maka kata Ki Hajar Dewantara di sini ada wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dirinya. Ini bahasanya. Kemudian, kenapa kita disiplin? Tentu ada nilai-nilai kebajikan yang ada, yang kita pahami. Satu, yang kita implementasikan pada sekolah kurikulum itu adalah pelajar Pancasila. Ada 6 nilai, ya, 4 ber-KM. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, kemudian berkebinekaan, kemudian bergotong royong, berkritis, kemudian kreatif dan mandiri. Ini sudah merupakan karakter. Dan ada juga lagi, sebagai kita adalah guru, kode etik guru Indonesia ada 9. Ini tentunya kita sudah familiar dengan hal ini. Bapak Ibu, selanjutnya materi yang kedua adalah tentang teori
motivasi. Teori motivasi hidup ini tadi yang sudah saya singgung sedikit tadi mengenai ada teori itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian ada menyatakan tentang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka. Nah, ini kita kata-kata merdeka tadi, yang bisa mengatur diri kita adalah kita sendiri. Tidak bisa terkekang dengan orang lain, tapi kita harus sesuaikan dengan ini tadi nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kalau melenceng dari nilai-nilai kebajikan yang universal, berarti kita sama tadi yang dikatakan Kiajan, berarti kita ada tujuan lain, meskipun yang itu buruk atau tidak sesuai dengan nilai. Ya. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai tadi. Nah, kalau kita lihat bagannya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, dan itu berkait semuanya Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman tadi kita seperti respon tadi yang Yusuf tadi mengatakan bahwa suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, dia tidak tahu konsekuensi apanya, langsung diberi hukuman. Dia terlambat. Nah, kalau konsekuensinya dia mau mengerjakan apa, tapi dia tidak ada hubungannya dengan terlambatnya, maka dia itu menjadinya kepada hukuman. Maksudnya sepihak saja. Kalau konsekuensi tadi yang saya sampaikan juga adalah itu antara kedua belah pihak, tapi konsekuensinya masih dalam stimulusnya masih eksternal, ya, masih eksternal. Tapi kalau restitusi dia sudah internal. Ya, ini motivasinya. Ini Bapak Ibu cukup banyak ya. Kemudian ini sambungannya, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Ini ketika dia sering dihukum, akhirnya dia selalu sering menyembunyikan kesalahan. Ketika dia sudah beralih, ya, ini perbedaannya antara identitas gagal dengan identitas sukses. Konsekuensi itu sudah masuk identitasnya sukses, ya. Kita mengikuti peraturan, kemudian anak mematuhi peraturan, kemudian dia pahami dan dia terapkan, itu sudah masuk ke dalam identitas sukses. Nah, tapi ketika hanya sekedar hukuman, tidak ada balance-nya dengan aturan atau ketentuan, tidak ada konsekuensinya. Misalnya dia melupakan minuman ketika belajar atau menyolek buku temannya. Konsekuensinya dia berdiri di depan kelas sampai jam terakhir, angkat kaki satu, pegang telinga. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan aturan. Tapi ketika dia konsekuensi, maka dia bersihkan buku tamannya dan enggak. Dan restitusi, kalau restitusi adalah murid atau anak belajar memecahkan masalah. Apa yang dia lakukan, kemudian dia ingat-ingat bagaimana cara memperbaiki. Datangnya dari anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, di penghujung ini dapat kami simpulkan bahwa disiplin positif itu adalah kemerdekaan untuk mengatur diri sendiri dengan memandang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pengontrolan terdapat pada diri sendiri. Nah, ini ya. Jika tidak dapat mengontrol diri secara maksimal, maka ada orang lain mengontrol. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji. Kemudian motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua bentuk, ya. Menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Nah, yang dari dalam itu adalah ketika ia sudah memahami tentang disiplin positif, kemudian dia memahami nilai-nilai kebajikan yang akan dilakukan. Kemudian motivasi hidupnya menjadi perilaku manusia itu esensi itu bisa dari hukuman dan bisa dari konsekuensi, ya, atau penghargaan. Kalau kita sering memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik, angkat tangan terus. Yang angkat tangan berarti nanti Bapak kasih nilai
kertas. Nah, ini nanti dia terus saya katakan. Yang pertanyaan yang lain, nah dialog Pak, ini kan baca dia Pak, saya lagi menarik Pak. Nah itu jadi tidak ada motivasi dari kami. Oke, mungkin itu Bapak Ibu penyampaian dari kami, dan tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan selaku BBP Angkatan 8. Kami akhiri dan kami serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sangat bagus sekali pemaparan dari Bapak Irzan. Terima kasih penyampaian budaya positif oleh Bapak Irzan. Nah, di sini dapat kami tangkap bahwa teori yang disampaikan atau sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Irzan ada beberapa, yaitu pertama teori kontrol, kemudian kontrol terletak ada diri sendiri sebenarnya. Kemudian teori kontrol ini ada yang teori kontrol dan stimulus respon. Kemudian disiplin positif menurut KHD, di mana ada kemerdekaan disitulah harusnya ada kedisiplinan yang kuat. Kemudian nilai-nilai kebajikan sudah tergambar pada P5 kita yang 4K, 4B, KM. Kemudian yang kedua yaitu mengenai teori motivasi. Nah, di sini juga ada mengenai teori hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Oke, terima kasih Bapak Izan. Kemudian apakah dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Izan? Kalau ada silakan. Oke, terima kasih Bu Dewi Zova, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diuraikan oleh Pak Irzan tadi sangat menarik, luar biasa, menambah pemahaman kita. Ya, tadi saya termenung-menung karena mengingat kembali materi yang saya pelajari waktu CGP dulu tentang pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang masalah disiplin, ya. Disiplin itu bukanlah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Dan hari ini kondisi ini Pak Irzan ini sudah menjadi polemik dan masalah. Karena yang namanya merdeka berarti sesuatu tempat yang sudah merdeka berarti disiplinnya kuat. Dan hari ini menjadi kebalikan dari apa yang menjadi pernyataan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Semakin merdeka suatu tempat, itu semakin bebas semua orang dari aturan. Ya, mohon Pak Irzan tanggapannya terhadap pernyataan itu. Kemudian yang kedua, tentang tadi Pak Irzan menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana siswa kita. Kemudian ada tadi tentang ada kebutuhan dasarnya. Kemudian bagaimana seorang guru menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer. Dalam kenyataan di lapangan ini sebenarnya hal yang sangat sulit sebenarnya Pak Irzan, karena untuk mengubah image itu, mengubah mindset seperti yang Pak Irzan sampaikan tadi, bahwa setiap orang itu yang bisa mengubah image-nya, mengubah mindset-nya. Kalau dia membuka tangannya, kalau dia mengizinkan dari kontrolnya, dia ingin mengubah mindset-nya, maka itu bisa menjadi terjadi. Tapi kalau dia sendiri tidak menginginkan, sama dengan cerita kurikulum merdeka hari ini, kurikulum mereka yang awak persiawak tidak dibuka dirinya untuk menerima konsep baru dari kurikulum yang namanya kita dalam pembelajarannya seperti itu saja. Nah, jadi perubahan mindset ini butuh waktu. Mohon Pak Irzan menjelaskan kalau ada hal-hal yang cara trik termudah, bagaimana kita di sekolah ini bisa bersama-sama mengubah mindset kita. Karena kalau dari teori kontrol tadi kita mungkin tidak akan mempunyai kebutuhan yang sama. Kalau kebutuhan kita sama yang kita ajukan itu masih stimulus respon. Kebutuhan kita berbeda, tetapi kita bisa menghasilkan suatu tujuan yang sama untuk kebaikan sekolah kita. Mungkin itu saja dulu Pak Irzan. Ini bukan PR Pak Irzan saja, ini adalah PR kita bersama. Terima kasih. Bagaimana ya cara mengubah
Oke, sangat bagus sekali pertanyaan dari Ibu Dewi. Kita tampung dulu pertanyaannya Bu Faizan. Ada lagi yang mau bertanya seputar materi dari Faizan? Kami persilakan. Oh, sudah satu orang, sudah dua pertanyaan ya Bu. Oke, terima kasih. Tadi Bu Dewi menanyakan seputar mengenai pernyataan dari Bapak KHD, yaitu kalau kita sudah merdeka harusnya disiplin kita sudah harus kuat gitu. Jadi ternyata pada zaman sekarang kebalikannya yang terjadi Faizan. Jadi bagaimana pandangan atau pendapat dari Faizan sendiri? Silakan Faizan. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Rizka, Bu Dewi. Ini yang saya lakukan sebenarnya dengan segera. Materinya sudah didapatkan, kemudian sudah diaplikasikan dalam apa? Dan kami sekarang itu dalam tahap belajar. Saya pun melihat materi ini sebenarnya panas dingin untuk menyampaikan, apalagi realnya di kenyataannya materi ini sangat bagus dan tepat, kalau bahasanya ideal ya, kalau ya Gajah Dewantara sudah menggalinya dan itu sudah diterapkan. Nah itu real. Tapi dalam dunia sekarang terutama pribadi mengatakan bahwa semakin merdeka ya, apalagi kita menyatakan kurikulum merdeka, semakin bebas atau untuk melakukan sesuatu itu semakin leluasa ya. Karena dengan landasan kita merdeka. Kemudian pertanyaan Ibu kedua, sebenarnya kalau dilihat itu saling berhubungan antara pertanyaan satu dan pertanyaan kedua. Bapak Ibu, ini mungkin secara pandangan saya, mungkin ada perbedaan cara pandang, cara berpikir itu sah-sah saja dan mungkin nanti bisa dikuatkan atau mungkin bisa nanti kita diskusikan. Karena untuk mengubah mindset, mengubah pola pikir, cara pandang itu sangat sulit sekali, ya. Karena tadi kita paham teori kontrol tadi. Kalau kita pribadi ya, ruang lingkupnya kecil. Kita mau mengajar seseorang, misalnya siswa kita, itu di bawah kontrol kita atau di bawah kekuasaan kita, itu rasanya bisa. Tapi ketika kita mau mengubah paradigma seseorang, cara berpikir seseorang itu kita tidak ada kekuasaannya, ya. Karena nanti kan berhubungan juga dengan kebutuhan hidup. Nah, tidak ada dia tidak suka atau apa kebebasannya, maka akan sulit. Tapi kita sudah dewasa, kita mestinya sudah tahu mana yang layak, dan mana yang tidak belum layak, mana yang benar, mana yang belum benar, mana yang mestinya dilakukan. Tentu kita lihat profil kita, tentu kita lihat tugas kita. Kalau kita seorang guru, tentu profil kita tadi ya, kode etik tadi itu sudah disepakati oleh negeri kita, bangsa kita. Maka ketika kita memilih untuk menjadi guru, tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada, kode etik tadi. Jadi rasanya itu kode etik dan aturan-aturan tadi, apa yang disampaikan Kiai Dewantara tadi, ketika seseorang belum bisa mengontrol dirinya secara maksimal dengan sungguh-sungguh, dengan sekeras-kerasnya, maka dia harus ada yang mengontrol. Itu tadi penguasa tadi ya, mengontrol. Mengontrolnya bukan dikontrol untuk berbuat kejahatan, dikontrol untuk berbuat keburukan, tidak, tapi diarahkan untuk kebaikan. Sama dengan siswa kita, ketika kita tidak bisa mengontrolnya, tentu ada yang mengontrol, kayak kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Maka anak kita dididik untuk memiliki profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau selama ini dia sholatnya bolong-bolong, kita sudah, Bapak Ibu guru sudah menguatkan untuk anak ini bisa nanti terkontrol, ya.
terkontrol dia untuk sholatnya tepat waktu dan imam. Minimal sampai ke 5 saja itu sudah sukses. Alhamdulillah. Jadi sekarang masih dalam motivasinya ekstensif dari luar. Mudah-mudahan ya image ini atau pemikiran ini Dewi itu sangat tergantung dengan latar belakang, kemudian tergantung dengan sifatnya. Nah, dia akan kepribadian sendiri lah. Ya. Kemudian tergantung dengan lingkungan. Kalau dia tumbuh ya dengan lingkungan tanah yang subur, kemudian gulmanya sudah dibersihkan, dia akan tumbuh dengan bagus. Padi itu akan banyak butir padi. Tapi ketika padi itu tidak dirawat, dia hidup di kan beda ya. Kalau ditanam atau di apa kan beda tanahnya, humusnya berbeda di gunung dan di dataran. Ya banyak airnya dan segala macam. Nah, jadi intinya adalah itu tergantung diri sendiri, tergantung kepada pribadi-pribadinya. Kalau selama ini ingin berubah, tentu dia akan berubah. Dengan teori kontrol tadi, kalau tidak bisa dikontrol sendiri, dikontrol. Kemudian kalau ada ingin berubah, tentu di sini bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang. Kita kan kadang berpatokan atau taklid dengan satu pendapat. Nah, boleh kita lihat yang lain. Kita lihat di sana, ambil nilainya. Misalnya ada sosialisasi, misalnya ada materi-materi, kita ambil intisarinya, baru kita terapkan. Tapi kalau kita hanya berpatokan dengan satu kata ini saja ya, maka kita akan taklid kita di sana, dan ketika bersalah di sana nanti dia akan bilang. Allah alam bisawab, mungkin itu yang dapat saya jawab Bu Wiwi. Mungkin tidak puas, saya yakin itu tidak puas dengan jawaban saya, karena kapasitas saya juga tidak memadai atau tidak bisa menjawab hal yang ini. Cukup berat pertanyaan kalau diajukan ke CDP. Mungkin nanti ke BP saya bantu minta tanya juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rizka. Baiklah, terima kasih. Mungkin demikian jawaban dari Bapak Izak. Dapat saya titik di sini bahwa harus adanya kontrol diri dari diri masing-masing. Yang mengubah mindset kita masing-masing itu ya kita sendiri yang harus kontrol. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Huriati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rizka. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya, ini kegiatan yang luar biasa, mengangkat budaya positif ya. Kemudian juga pertanyaan Bu Dewi tadi juga luar biasa Bapak Ibu, dan betul sekali bahwa semakin merdeka seseorang maka semakin disiplin dirinya. Kita kaitkan dengan konsep merdeka ini yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, itu juga konsep yang ada dalam ajaran agama kita. Karena saya pernah mendapatkan materi, kemudian membaca bahwa dalam konsep agama kita, seseorang yang memiliki akidah paling bagus itu adalah seseorang yang huriyah. Kebetulan mirip dengan nama saya. Jadi ini yang saya baca dan saya dengar dari Ustadz ini benar-benar berkesan. Jadi saya pelajari kembali. Yang huriyah itu artinya merdeka. Orang yang merdeka itu dia tidak ada ikatan dengan tidak ada yang dia takutkan dengan siapapun, kecuali itu adalah kebenaran yang hakiki. Jadi yang dia takutkan hanya Allah. Seperti itu. Jadi untuk konsep merdeka ini sangat cocok sekali kita terapkan dalam keseharian kita, apalagi kita sebagai seorang muslim. Dan kemerdekaan ini akan bisa kita terapkan jika kita sudah memahami
apa itu sebenarnya konsep dari merdeka itu. Kemudian yang disampaikan tadi, kontrol diri kita sendiri, betul. Intinya memang dari diri kita sendiri. Tetapi sebuah ekosistem itu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan karakter pribadi. Maka sangat penting bagi kita untuk membuat sebuah ekosistem yang bagus dan memilih sebuah ekosistem yang bagus. Misal di sekolah, untuk anak-anak kita, mereka belum memahami bagaimana yang baik dan buruk itu sebenarnya. Mereka belum menyadari. Maka peran kita sebagai guru untuk menciptakan sebuah ekosistem yang positif untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa memahami bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah benar dan salah dalam membentuk kepribadiannya, yaitu budaya positif tadi melekat dalam kepribadiannya. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita membimbing anak kita dalam ekosistem ini sehingga mereka memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi, ketika yang kepala tangan tadi, mungkin saya tidak mengerti semuanya, tapi pas poinnya kepala tangan tadi itu luar biasa. Saya tangkap maknanya, ketika dia paham ini benar, dia pertahankan. Kemudian ada mungkin yang berusaha di ekosistem di sekitarnya membujuk dia dan masuk dalam logikanya, maka dia mengikuti. Berarti ini yang harus kita bimbing, kita sebagai pribadi yang dewasa, kita bimbing anak kita untuk memiliki kesadaran tersebut. Jadi budaya positif tadi kita bantu mereka untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dan di pribadi mereka masing-masing. Itu salah satu sarannya, mungkin Bapak Ibu Walas bisa mulai menerapkan, dimulai dari proses membuat keyakinan kelas. Mulai dari sana. Ya, dari sana kita ketuk kesadaran anak kita, ini loh keyakinan kelas kita buat semuanya. Sehingga anak-anak kita paham yang dia lakukan ini konsekuensi. Kita ajak mereka mengetahui yang tadi stimulus respon tadi. Karena memang manusiawi seperti itu. Kalau kebetulan saya fisika itu konsep aksi reaksi, ya, memang seperti itu. Ada aksi, ada reaksinya, ada stimulus, ada responnya, kan? Nah, seperti itu. Jadi yang budaya positif ini, mari kita menciptakan ekosistem yang bisa untuk mewujudkannya, sehingga anak terbuka tangannya untuk mengikuti. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih dan mohon izin untuk keluar karena ada kegiatan supervisi. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dan sarannya Ibu. Semoga kita nanti mampu melaksanakannya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin demikianlah pemaparan dari Bapak Ihsan Amri SPDI tentang sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk beliau sendiri dan untuk kita semuanya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bangun dan bukalah matamu,
tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Thank you.